Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la haula wa la quwwata illa billah, kana dawa'an min 99 da'an aisaruha al-ham." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan dan amalan dalam sehari-hari kita. Perbanyaklah dengan la haula wa la quwwata illa billah, karena sesungguhnya zikir ini mengatasi 99 macam kesusahan. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Artinya apa? Kalau kita memiliki 99 masalah, kesusahan, urusan, la haula wa la quwwata illa billah, ini masih lebih hebat, lebih dahsyat, dapat mengatasi 99 masalah dan kesusahan itu. Termasuk sakit, termasuk kemiskinan, termasuk stres, termasuk urusan rumah tangga dan masalah-masalah lainnya. Saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami yakin bahwa kita semua tidak ada yang punya masalah sampai 99 masalah. Seandainya ada pun, maka kekuatan la haula wa la quwwata illa billah dapat mengatasi 99 masalah ini. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama tentunya adalah al-yaqin, keyakinan. Kemudian yang kedua, akthir qaul la haula wa la quwwata illa billah. Akthir, perbanyaklah membaca la haula wa la quwwata illa billah. Bukan baru satu hari atau dua hari, ya Allah kok belum ada jalan keluar. Ya. Bacanya saja tidak ikhlas, baru sebentar. Bagaimana mau ada jalan keluar, mau ada solusi? Maka perbanyaklah membaca dalam artian tidak ada batas. Pagi, ya siang, ya sore, sampai malam, sepanjang hari, la haula wa la quwwata illa billah, tidak terlepas dari ucapan ini. Mengapa saudaraku ikhwah fiddin rahimakumullah? Karena inti dari ucapan ini kita tunjukkan dari hati. Tidak punya upaya dan tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan saudara, ada sebuah doa yang menjadi ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang semestinya harus menjadi kebiasaan bagi kita, ya, anak-anak kita. Doa itu apa? Doa itu adalah doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ini doa keluar rumah. Setiap kita keluar rumah jangan lupa membaca ini. Dengan nama Allah, aku keluar, aku bertawakal kepadanya. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah, maka hadis atau doa ini walaupun sederhana, tidak panjang, mudah dihafal, tapi dari segi makna sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 ayat 23, tiada suatu bencana pun
yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita bisa memahami dan menghayati dua ayat ini, insyaallah hidup kita akan tenang. Sebaik-baik orang, ya, dimanapun posisinya, apapun keadaannya, dia akan berupaya memberikan yang terbaik kepada Allah dan yang terbaik kepada sesama manusia. Sudah dirahmati Allah, kita ingat ketika Rasulullah SAW bersabda, ya, kalau sudah tiba hari kiamat tapi masih ada bibit di tangan yang perlu ditanam, falyalris, maka segera tanam. Ini kan sudah hari kiamat, kok Rasul masih menyuruh kita menanam bibit, menanam pohon, menanam benih. Mengapa? Karena fungsi dari tanaman yang kita tanam adalah agar berguna bagi orang lain, walaupun saat itu akan terjadi hari kiamat. Sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti Rasul mengajarkan kita agar menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah inti dari menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berguna bagi diri kita, tapi kita benar-benar menjadi orang yang bertawakal dan berterima kasih kepada Allah atas kelebihan yang diberikan untuk membahagiakan orang lain, memberikan yang terbaik untuk Allah dan yang terbaik untuk manusia. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa saat kita keluar rumah, ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Biasanya kalau kita keluar rumah itu kapan? Biasanya adalah pagi-pagi untuk beraktivitas, bentuk kerja, mengantar anak ke sekolah, mencari nafkah, mencari rezeki, dan lain aktivitas-aktivitas lainnya. Itu kita lakukan secara rutin, menjadi rutinitas. Nah, hendaknya kita tidak terlepas dari ucapan dengan nama Allah saya memulai. Bismillah, dengan nama Allah saya menggunakan jabatan saya. Dengan nama Allah saya mencari nafkah dan rezeki. Dengan nama Allah saya ke pasar. Dengan nama Allah saya ngajar. Dengan nama Allah saya ke pesantren. Dengan nama Allah anak-anak ke sekolah untuk menuntut ilmu. Semua karena Allah. Oleh karena itu kata bismillah saat memulai aktivitas dalam kehidupan kita ternyata bukan main efeknya. Kemudian tawakkaltu 'ala Allah. Apa hubungan bismillah dengan tawakkaltu 'ala Allah? Walaupun bismillah dalam aktivitas kita memulai dengan nama Allah, tapi kita tunjukkan bahwa itu bukan secara fisik, bukan masalah kemampuan, bukan masalah kekuasaan, bukan masalah harta, tapi segala pekerjaan kita yang kita lakukan memang karena tawakal kita kepada Allah. Diserahkan semuanya, berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah. Ikhtiar itu boleh, saudaraku, bahkan wajib. Usaha itu boleh, bahkan wajib. Tapi hati kita tetaplah harus bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang membuktikan tawakal hakiki adalah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Bukti tawakal yang hakiki yang sebenarnya adalah pada potongan yang terakhir la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, disampaikan kepada Allah dengan keyakinan, penuh keyakinan bahwa kita ini tidak mampu, kita ini lemah, kita ini kecil, kita ini terbatas oleh waktu, kita ini terbatas, tersekat oleh penyakit, tua sedikit sudah lemah. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya. Walaupun saya cerdas, walaupun saya hebat, walaupun saya kaya, walaupun saya punya jabatan, tapi ya Allah, untuk mendapatkan keridhaan-Mu tidak akan bisa apa-apa, tidak punya daya dan upaya, tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Karena itu iyyaka na'budu itu dilengkapi dengan wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu, sudah dirahmati Allah, biasakanlah diri untuk membaca ketika keluar rumah, pagi hari, sore, ataupun ya intinya pada saat ketika kita hendak keluar rumah beraktivitas. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pentingnya ya doa ini mari betul-betul kita yakini ya, dengan keyakinan yang sesungguhnya, dengan barangkali ya sebab ya dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya kebahagiaan ya, yang terbaik. Kita dapat meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ya, agar nanti kelak Allah menjadikan kita baik ya, bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan seluruh umat manusia. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.